Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Anggra Saputra, NIM 18520012, Putri Vita Nadia dengan NIM 18520078, dan Faikotun Ni'mah dengan NIM 18520079. Di sini kami akan membahas tentang akuntansi sektor publik. Apa sih akuntansi sektor publik? Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Selanjutnya, ada tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik. Yang pertama, manajemen kontrol. Di sini, manajemen kontrol bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam mengelola organisasi secara tepat, efisien, cepat, dan ekonomis dalam hal operasi ataupun penggunaan sumber daya yang dipercayakan untuk suatu instansi atau organisasi. Dan yang kedua, itu ada accountability. Accountability ini bertujuan untuk menyediakan informasi bagi manajer dari organisasi sektor publik dalam melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan sumber daya atau divisi yang berada di bawah kewenangannya. Selanjutnya, organisasi sektor publik. Apa sih organisasi sektor publik? Organisasi sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dengan demikian, istilah sektor publik tidak akan jauh dari permasalahan mengenai perpajakan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Selanjutnya, tujuan organisasi sektor publik. Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi swasta, di mana perbedaan yang menonjol terletak pada tujuan memperoleh laba. Tetapi, tujuan utama organisasi sektor publik adalah pemberian pelayanan kepada publik. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis organisasi sektor publik. Yang pertama, dari instansi pemerintahan, ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan dari organisasi nirlaba milik pemerintah. Contohnya, perguruan tinggi, rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, rumah sakit daerah, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, yayasan milik pemerintah. Yang ketiga, organisasi nirlaba milik swasta. Contohnya yayasan, sekolah, dan universitas swasta, rumah sakit milik swasta. Selanjutnya adalah karakteristik organisasi sektor publik. Dikemukakan oleh Ulum pada tahun 2008 yang menyebutkan bahwa karakteristik dari organisasi sektor publik atau organisasi yang tidak bertujuan untuk memupuk keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya entitas ekonomi sektor publik berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, kegiatannya menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan untuk memupuk laba sebesar-besarnya. Jika suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak untuk bagi hasil bagi para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Yang ketiga, kepemilikan organisasi sektor publik tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali. Kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Selanjutnya adalah perbedaan sektor publik dan komersial. Perbedaan ini dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, tujuan organisasi. Tujuan organisasi sektor publik adalah memberi pelayanan kepada masyarakat, jadi tidak untuk keuntungan. Pelayanannya sendiri bisa bentuk pendidikan, keamanan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, penyediaan barang kebutuhan masyarakat, dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan organisasi sektor komersial adalah memaksimumkan laba untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Selanjutnya, dilihat dari sumber pendanaan,
Organisasi sektor publik sumber pendanaannya berasal dari pajak, retribusi, laba BUMN atau BUMD, pinjaman luar negeri, obligasi, dan sumber lain yang sah dari pemerintahan, sumbangan dana abadi, pinjaman, hibah, dan lain sebagainya dari non-pemerintahan. Untuk sektor komersial sendiri, pembiayaannya lebih fleksibel dari segi internal, didapat dari modal pemilik dan laba yang ditahan, sedang dari pembiayaan eksternalnya didapat dari utang bank, obligasi, dan penerbitan saham baru. Yang ketiga adalah bentuk pertanggungjawaban. Organisasi sektor publik menguasai dana publik, bertanggung jawab kepada publik melalui perwakilan di DPR atau DPRD sebagai bagian dari organisasi pemerintahan dan langsung kepada masyarakat yang terkait sebagai bagian dari non-pemerintahan. Pertanggungjawaban vertikal ialah pertanggungjawaban kepada atasannya dalam struktur organisasi, sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat umum melalui mekanisme yang ada yaitu parlemen. Sedangkan sektor komersial itu menguasai dana pemilik, bertanggung jawab kepada para pemilik yaitu para pemegang saham dan kreditor. Yang keempat ada struktur organisasi. Struktur organisasi sektor komersial lebih fleksibel, datar, piramid, fungsional, dan sebagainya. Sektor komersial berusaha menyediakan barang dan jasa yang jadi kebutuhan dan permintaan konsumen. Sedangkan di sektor publik itu bersifat birokratis, kaku, hierarkis. Sektor publik sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik yang sangat kompleks. Di antaranya itu ada pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri, kebijakan fiskal dan moneter, regulasi sektor wisata, stabilisasi politik dan ekonomi, perlindungan sumber daya alam dan sosial, penegakan hukum dan perlindungan HAM, pemberian barang dan pelayanan, serta distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang kelima ada karakteristik anggaran. Bagi pemerintahan atau sektor publik, itu anggaran itu sangat penting sebagai otorisasi pelaksanaan, sebagai alat pengawasan, alat kontrol dan pengendalian pemerintahan dan pertanggungjawaban. APBN dan APBD memerlukan persetujuan DPR atau DPRD sebagai wakil rakyat yang telah disetujui kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Sementara untuk sektor komersial sendiri, karakteristik anggarannya sangat fleksibel, disesuaikan kondisi dan perkembangan lingkungan dan ekonomi yang terjadi. Yang terakhir, sistem akuntansi. Untuk sektor publik sendiri menggunakan basis kas dan sektor komersial menggunakan basis akrual. Selanjutnya adalah ruang lingkup akuntansi sektor publik dan perkembangannya. Ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintahan, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah. Selain itu, ada organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi, dan universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan lain sebagainya. Untuk perkembangannya sendiri, akuntansi sektor publik sudah berkembang pesat karena mulai mendapat perhatian dari lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya. Tuntutan yang besar dari masyarakat atau publik agar laporan keuangan lebih transparan sesuai karakteristik akuntansi keuangan daerah. Pemerintah sudah mulai memperhatikan kelayakan praktik manajemen pemerintah sehingga membutuhkan perbaikan dalam berbagai bidang, terutama sistem akuntansi, sebagai implikasi finansial dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah. Akuntansi sektor publik berkaitan dengan penerapan domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dari sektor swasta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai barang dan jasa publik. Apa sih pengertian umum dari barang dan jasa publik? Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang memiliki derajat eksklusivitas dan derajat keterhabisannya sangat rendah. Eksklusivitas berarti barang dan jasa publik ini mampu dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak, bukan hanya pihak tertentu saja, dan derajat keterhabisannya sangat rendah. Jadi barang dan jasa publik ini dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat atau halayak umum secara jangka waktu yang panjang. Contohnya adalah penerangan jalan atau keamanan yang tidak dapat dibatasi penggunaannya,
sehingga tidak akan habis meskipun telah dinikmati oleh banyak pengguna atau banyak masyarakat. Kemudian pengertian secara khususnya, saya bagi menjadi dua, yaitu barang publik dan jasa publik. Apa sih barang publik ini? Adalah barang yang disediakan oleh suatu instansi dengan menggunakan anggaran belanja negara atau anggaran dan pendapatan belanja daerah yang ditujukan untuk mendukung dan tugas instansi tersebut. Contohnya adalah penyediaan infrastruktur transportasi perkotaan seperti jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya. Kemudian penyediaan Tamiflu untuk flu burung. Tamiflu ini adalah seperti vaksin yang digunakan untuk pencegahan penyebaran flu burung. Kalau di masa saat ini seperti vaksin untuk penyakit COVID. Kemudian jasa publik. Apa sih jasa publik? Itu adalah penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dapat dicontohkan di sini seperti pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan pelayanan kesehatan lainnya, atau bisa juga di pelayanan BPJS. Di situ terdapat jasa publik. Contoh yang selanjutnya adalah pelayanan pendidikan, seperti sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Selanjutnya adalah bagaimana gambaran akuntansi sektor publik dalam perspektif Islam. Nah, dalam konsep Islam sendiri, pemenuhan kepentingan sosial ini adalah suatu tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan, memelihara, serta mengoperasikan public utilities untuk menjamin terpenuhnya kepentingan sosial. Public utilities adalah organisasi yang memelihara infrastruktur sebagai pelayanan publik. Kemudian, kita masuk pada masa-masa wilayah kekuasaan kekhalifahan Islam pada zaman dahulu kala, yaitu negara banyak melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, serta kanal irigasi yang pada saat itu merupakan kebutuhan utama masyarakat. Jika dihubungkan dengan pada masa sekarang, banyak sekali juga pada saat ini pembangunan jalan, jembatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pada zaman dulu juga ada tokoh Islam yaitu bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini adalah tokoh pendiri ilmu ekonomi, salah satu tokoh yang mendukung pemerintah yang menginginkan keutamaan keadilan, pembangunan, dan kemakmuran, serta menginginkan pemerintah yang menjamin penerapan syariat dan pemerintah yang berfungsi sebagai instrumen pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Pada masa Umar bin Khattab, sahabat Nabi, beliau menciptakan Baitul Mal sebagai sistem keuangan publik pada masanya. Baitul Mal yang reguler dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di ibu kota, kemudian dibangun pada cabang-cabang ibu kota provinsi. Jika contoh pada masa saat ini adalah seperti pembangunan badan usaha milik negara yang dilakukan oleh pemerintah, itu juga mengatur sistem keuangan publik saat ini. Atau contoh lain, bisa juga seperti bank-bank milik negara. Kemudian, oleh karenanya, tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan yang diturunkan syariat Islam. Intinya, akuntansi sektor publik ini, jika digambarkan dalam perspektif Islam, memiliki tujuan yang sama dengan syariat Islam itu sendiri, yaitu untuk mencapai falah atau kesejahteraan serta keselamatan baik dunia maupun akhirat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.